Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang metode kerja jembatan Kaliregoyo dengan anggota kelompok Lulu Siti dan Sarah Nurul dari kelas 3 TPJJ. Lalu ada Muhammad Emir dan Wafik Isyurrahman dari kelas PL TPJJ. Pada presentasi kali ini akan dibahas 3 poin. Yang pertama, bagian jembatan gantung. Yang kedua, alat dan bahan. Ketiga, metode kerja. Berikut data teknis jembatan. Nama jembatan yang akan dibahas kali itu yaitu jembatan Kaliregoyo. Lalu panjang bentang jembatan 160 meter. Lebar jembatan 2 meter. Biaya 25 miliar 10 juta. Lalu tanggal pembuatan jembatan sendiri itu pada tanggal 8 September 2020. Berikut merupakan gambar dari tampak atas jembatan, dapat dilihat sebagai berikut. Next. Berikut merupakan tampak samping dari jembatan Kaliregoyo, dapat dilihat pada slide. Next. Komponen-komponen dari jembatan Regoyo ini sendiri itu ada lantai, railing, wire rope utama, hanger, roller, pilon, ikatan angin, pagar, struktur jembatan. Next. Lalu di sini ada wire rope dan kuku kawat macan, ada pilon, roller, hanger, wire rope, welter more hanger. Jadi dari sudah dijelaskan sebelumnya, ini merupakan gambar-gambar dari bagian-bagian jembatan yang ada. Next. Ini juga merupakan bagian-bagian dari jembatan, bisa dilihat gambarnya sebagai berikut. Ada klem girder, lalu ada girder, bordes dan railing, fondasi angkor utama, fondasi ikatan angin, dan welter more wire rope utama. Selanjutnya ada alat dan bahan. Terdapat pada tabel berikut, ada dari dimensi gambar, material ada beton, baja tulangan, wire rope, baja profil dan plat buhul, baut penyambung, las, selimut beton, pengencang baut, daya dukung pondasi, dan ada selimut beton, pengencangan baut, ada diameternya sebagai berikut, dan daya dukung pondasi, ada pondasi pilon utama dan pondasi backstay. Selanjutnya ada alat. Yang pertama ada theodolit, water pass, las listrik, las titik, genset, crane loader truck, tackle, kompresor. Selanjutnya ekskavator, hydraulic drilling rig, stroke mixer, service crane, mata bor soil auger, pipa tremi, bor bucket, casing, unting-unting, tangka katua, dan kunci pas dan kunci ring. Selanjutnya ada metode kerja jembatan. Yang pertama, survei lokasi, dan selanjutnya pekerjaan persiapan, yang selanjutnya pekerjaan pondasi pilon, angkur, dan ikatan angin. Yang selanjutnya pekerjaan segmen pilon, yang selanjutnya pekerjaan wire rope utama, selanjutnya pemasangan klep hanger, gelagar, dan lantai, dan selanjutnya pemasangan ikatan angin, yang selanjutnya finishing. Selanjutnya ada survei lokasi. Survei lokasi dilakukan melalui pengukuran topografi. Survei topografi adalah suatu metode untuk menentukan posisi tanda-tanda features buatan manusia maupun alamiah di atas permukaan tanah. Tahapan survei topografi yang pertama, mobilisasi anggota dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Yang kedua, permohonan izin pelaksanaan pengukuran pada warga setempat di sekitar lokasi jembatan. Yang ketiga, mempersiapkan pelaksanaan pengukuran. Yang keempat, membersihkan areal di sekitar jembatan agar titik-titik yang akan diukur tidak terhalang. Yang kelima, mengukur detail situasi secara menyeluruh. Yang keenam, penentuan posisi titik-titik ukur. Yang ketujuh, pengolahan data pengukuran topografi meliputi perhitungan detail dan plotting gambar. Ini ada gambar contoh pelaksanaan pengukuran topografi pada survei lokasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Wafik. Terima kasih. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah pekerjaan persiapan. Tahap pekerjaan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, tentunya melakukan perencanaan site plan, meliputi direksi kit, gudang material dan peralatan, base camp staff dan barak pekerja, plus kerja besi dan kayu, pos jada dan pagar kerja. Kemudian, perhitungan kebutuhan sumber daya, pembuatan shop drawing, pengadaan material ke lokasi kerja, mobilisasi peralatan ke lokasi kerja. Next. Selanjutnya adalah pekerjaan fondasi. Fondasi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada fondasi pilon, fondasi angkur, dan fondasi ikatan angin. Tahapan pekerjaan fondasi terdiri dari yang pertama, penentuan lokasi fondasi blok angkur, fondasi pilon, fondasi kabel ikatan angin pada area kerja sesuai dengan gambar rencana. Yang kedua, penentuan koordinat titik pengoboran untuk fondasi sumuran. Maksudnya di sini kami dari gambar rencana, fondasi yang digunakan adalah fondasi sumuran. Kemudian yang ketiga, stripping area kerja untuk menghilangkan organik pada permukaan tanah. Next. Lalu dilakukan pengeboran awal, dilakukan dengan mesin soil auger sampai pada kedalaman muka air tanah. Next. Kemudian pemasangan casing. Next. Kemudian pengeboran kembali dengan bor buket. Next. Kemudian pembersihan lubang dengan menggunakan cleaning bucket. Next. Pemasangan tulangan. Next. Kemudian ada pemasangan pipa tremi dengan alat crawler crane. Pipa tremi digunakan untuk mengatur tinggi jatuh beton pada saat pengecoran. Next. Kemudian adalah pengecoran fondasi dan pengangkatan casing. Setelah fondasi sumuran jadi, kita melakukan pekerjaan plan konkret setebal 10 cm. Kemudian pengerjaan backcasting dan pemasangan tulang file cap dan balok timbak. Kemudian pemasangan angkur pada tulangan timbak dengan las penuh. Kemudian pengocoran file cap dan balok timbak. Ini bisa dilihat ada fondasi sumuran, kemudian ada land konkret, dan di sini ada balok timbak. Nah, untuk pekerjaan segmen pylon dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sarah. Sarah, kami persilakan. Terima kasih. Selanjutnya ada pekerjaan segmen pilon. Adapun langkah pengerjaan pemasangan pilon, yang pertama itu mobilisasi segmen pilon dari workshop ke lapangan dengan menggunakan bantuan kren. Setelah itu, pasang tali pada bagian pilon, kemudian tali tersebut dihubungkan dengan pengait pada kren. Setelah tali terhubung, lalu lakukan pengangkatan segmen pilon agar berada pada base plate fondasi, lalu sambungkan menggunakan baut. Setelah itu, lakukan pemasangan segmen pilon yang lain dengan cara menyambungkan segmen pilon ke pilon yang telah terhubung ke base plate fondasi. Lalu ulangi tahap 4 hingga pilon terbentuk sesuai dengan gambar rencana. Next. Lalu setelah pekerjaan segmen pilon, ada pekerjaan wire rope. Langkahnya, yang pertama itu
pasang wire rope utama pada pondasi angkur yang pertama. Lalu hubungkan wire rope yang sudah terpasang pada pondasi angkur ke roller pada pilon 1 dan pilon 2. Lalu hubungkan kembali ke pondasi angkur 2. Setelah itu lakukan penarikan kabel utama menggunakan tackle. Apabila tegangan telah sesuai dengan rencana, lalu jepit menggunakan kuku kawat macan. Next. Lalu setelahnya ada pekerjaan klem, hanger, dan lantai. Langkahnya, setelah wire rope utama terhubung, pasang klem wire rope lalu sambungkan dengan hanger. Yang kedua, lalu sambungkan gelagar dengan hanger menggunakan klem gelagar. Yang ketiga, lakukan langkah 2 hingga selesai sesuai dengan gambar rencana. Yang keempat, setelah gelagar terhubung, lakukan pekerjaan pemasangan plat lantai. Setelah plat lantai selesai terpasang, lalu lakukan pemasangan railing jembatan. Setelah itu ada pekerjaan ikatan angin. Langkahnya, yang pertama itu bentangkan kabel ikatan angin sejajar dengan jembatan. Lalu ikat salah satu ujung kabel pada gelagar jembatan. Setelah terikat, jepit kabel menggunakan kuku kawat macan. Lalu untuk ujung kabel yang lain, itu diikatkan pada angkur ikatan angin. Itu sudah selesai. Setelah itu, ini ada video ilustrasi untuk pekerjaan jembatan gantungnya. Jadi secara singkat itu, video ini tuh menerangkan tahap-tahapan tadi itu secara singkatnya. Jadi pertama itu ada pekerjaan pondasi dulu, yang terdiri dari pondasi pilon, ikatan angin, dan blok angkur. Lalu ada pemasangan base plate dan angkurnya. Lalu pemasangan pilon. Setelah itu pemasangan kabel utama. Lalu pemasangan klem hanger. Dan dilanjutkan ke plat lantainya. Dan terakhir ada pemasangan railing. Lalu dari ketiga langkah terakhir itu dilanjutkan untuk setiap segmen yang lainnya sampai selesai, sampai ujung yang satunya selesai.
Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan dikembalikan kepada moderator.